Shalom AFGF Wellington. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang bersuka cita sama-sama sorakan haleluya. Coba sekali lagi, lebih nyaring lagi, haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 dikatakan kenapa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik? Lambaikan tangan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapak, sore hari ini setiap kami umat-umat-Mu, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sebab kami percaya Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami mau datang masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh nyanyi-nyanyian, sebab kami percaya bagaimanapun kondisi hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami, bahkan kesetiaan-Mu tetap sampai turun-temurun. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami jemaat Tuhan, kami bawa puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib kami berdoanya, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, sama-sama nyanyikan Tuhan baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes Lord, untuk selama-lamanya. Boleh kasih jempol di atas. Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes Lord. Hari berganti hari, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Pada jempolnya amat baik. Amin. Selama-lamanya. Yang merasakan kasih Tuhan, kasih jempol buat Tuhan. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jempol di atas. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Belum semua nih, coba. Tuhan Yesus baik. Yes Lord. Amat baik. Kau baik Tuhan. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi.
Kasih high five kiri kanan, katakan Yesus baik. Sekarang depan belakang, katakan Yesus baik. Haleluya. Amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah. Silahkan duduk. Shalom semuanya. It's time for today's church news. Tema bulan ini adalah Seize the Time.
Kita akan belajar mengenal waktu ya. Yes, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menggunakan waktu kita yang terbatas di dunia ini. Wah, luar biasa. We're definitely gonna learn a lot from this thing. Okay, let's see what's going on this coming week. Hidup berkomunitas dengan sesama orang percaya sangatlah indah jika setiap anggotanya berfungsi sebagai satu tubuh. Kita bisa saling memberi semangat, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni, dan masih banyak lagi. Minggu ini adalah Minggu I Care. Tetap semangat dan setia mengikuti I Care, because I Care is created for us. As children of God, we are able to speak to and ask for help from our Father in heaven through prayer. Mazmur 34 ayat 15 dan 17 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." If you have any prayer requests, please fill out the form on linktree/IFGF1. Kita akan sama-sama mendoakan your prayer requests. Okay, that's all the news for today. Selamat mengikuti rangkaian ibadah selanjutnya. God bless! Shalom Jemaat IFGF. Siapa yang terberkati dengan lagu-lagu barusan? Haleluya. Sebelum kita masuk ke doa corporate, hanya beberapa pengumuman tambahan untuk tim Praise and Worship dan Kids Care Jordan. Habis service kita mau ada latihan buat nyanyi, so boleh kumpul di dekat stage supaya kita bisa latihan dan bisa cepat selesai. Mari Jemaat IFGF, saya undang bangkit berdiri, kita mau mendoakan doa Bapa kami. Mari sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Sunday School Kids dan Sunday School Teacher untuk maju ke depan. Mari Jemaat IFGF, kita mau angkat tangan kita mau berdoa buat Sunday School kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anak-anak ini ya Tuhan, dari umur mereka yang masih kecil ya Tuhan, mereka selalu ikut dengan orang tua mereka untuk ke gereja ya Tuhan, untuk mengikuti Sunday School, untuk belajar lebih dalam tentang firman-Mu ya Tuhan. Engkau tumbuh-tumbuhkan mereka Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, dalam jalan-Mu ya Tuhan. Semoga mereka tumbuh menjadi pribadi yang takut dan sayang pada Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tuntun selalu jalan mereka di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat Sunday School Teacher ya Tuhan, Engkau yang pakai mereka ya Tuhan, mulut dan perbuatan mereka Tuhan, pengajaran mereka di Sunday School kami ini ya Tuhan. Semoga apa yang mereka ajarkan ya Tuhan sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan apa yang mereka taburkan Tuhan bertumbuh subur di hati anak-anak ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Sunday School kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang bekerja, Kau yang berkarya buat Sunday School ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita mau berdoa untuk doa korporat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat tema bulan ini ya Tuhan, Seize the Day. Kami belajar Tuhan untuk bersyukur dan memakai kesempatan yang Kau berikan setiap hari. Tuhan, sebelum pergantian tema bulanan kami ini ya Tuhan, kami berdoa dengan tema bulanan ini, jemaat-Mu bisa diberkati Tuhan, bisa diberi anugerah untuk belajar lebih dalam Tuhan. Seize the day, belajar bersyukur, belajar mengambil kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Semoga dengan firman bulan ini Tuhan, jemaat-Mu bisa bertumbuh lebih dalam Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami semuanya Tuhan. Engkau berikan Tuhan, tambahkan Tuhan berkat dan pertumbuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Dan untuk apa yang mereka kerjakan Tuhan, untuk apa yang mereka belajar ya Tuhan, di tempat kerja dan juga di sekolah Tuhan. Kau tumbuhkan ya Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi garam dan terang Tuhan, buat sesama mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan, di mana cuaca saat ini tidak menentu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan stamina, Engkau berikan daya tahan tubuh, Engkau berikan kesehatan Tuhan, buat kami semua Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kalau tubuh kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk menjaga tubuh kami ya Tuhan, sebab di sanalah Engkau bernaung ya Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan. Kami juga mau khusus berdoa buat Vanessa Tuhan yang akan operasi gigi Tuhan buat minggu mendatang ya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan segala prosesnya Tuhan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat dokter dan perawat yang akan melaksanakan operasi ya Tuhan. Dan semua alat-alatnya ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang pakai ya Tuhan. Semoga mereka bisa memberikan pelayanan operasi yang terbaik buat Vanessa Tuhan. Dan juga buat proses penyembuhannya nantinya Tuhan bisa berjalan dengan lancar dan cepat ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Vanessa ke dalam tangan. Yang terakhir Tuhan, kami mau berdoa buat kelanjutan acara kami ini ya Tuhan. Kami setelah ini mau melanjutkan dengan worship ya Tuhan. Roh Kudus datang bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sentuh kami ya Tuhan. Fokuskan kami hanya padamu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau tuntun selalu kami ya Tuhan. Dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau buka hati pikiran kami. Engkau ketuk pintu hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu yang Engkau bukakan tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Kami berdoa Tuhan demi kelancaran acara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan dalam sikap doa. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih kami, Kau Yesus Tuhan, Kau yang termanis, Yesus. Angkat suara di hadapan Tuhan. Mari bernyanyi di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik Bapa. Kau baik Yesus. Seumur hidup kami menyatakan kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan. Saudara, situasi kita boleh berbeda-beda. Situasi kita boleh berubah-ubah. Kadang sedih, kadang senang. Satu hal yang kita perlu ingat, Dia Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada di segala musim hidup kita. Apapun musim hidup kita, Dia Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Cuma Dia Tuhan yang sanggup
menenangkan setiap hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Lord. Stirring us, we pray and see.
setiap hidup kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menyanyikan pujian, menyanyikan pengagungan untuk Engkau. Tuhan yang layak, Tuhan yang bertahta. Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana. Naikkan pujian kita buat Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana in sing Hosana, we worship you. Hosana, 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 Hosana buat Dia yang layak. Hosana, Hosana, Hosana in the high. You are worthy, you are worthy. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Hosana, Hosana in the highest. Jesus, Hosana in the highest. Let's worship Him. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak Yesus. Jesus, we give you praise, we give you honor, we give you glory, because you are worthy, Jesus. You are worthy in this place. You are worthy, Lord. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to
kasih Bapa. Terima kasih Kau kuat kami semua di sini Tuhan hari ini untuk mendengar, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa, sedang kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus pakai. Biarlah semua perkataan yang keluar dari mulut hamba semua berasal dari-Mu. Biar firman kebenaran semua berasal dari-Mu Tuhan. Bukan hamba yang berbicara, tapi Kau pakai mulut hamba Tuhan. Kau yang sempurnakan semuanya. Biar firman yang disampaikan Tuhan akan tumbuh subur di hati kami semua yang mendengarkan. Sentuh hati kami, buka hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa mengerti firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami berikutnya ke tangan-Mu, Roh Kudus yang beracara. Thank you Lord for everything. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan penyataan-Mu selalu Bapa. Dalam Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Oke. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa atau baik? Luar biasa baik ya. Oke, temanya masih kita bicara tentang Seize the Day. Pastor Jack minggu lalu bicara apa, coba dites dulu nih. Pastor Jack bicara apa minggu lalu? Takut akan Tuhan. Poin-poinnya ada beberapa poin yang saya mau recap aja ya dari Pastor Jack bicarakan adalah yang pertama, takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Benar ya? Benar nggak? Benar Pastor Jack? Benar ya? Ini semuanya nggak diam, cuma Pastor Jack yang jawab. Terus bicara juga ada berkat khusus ya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkat untuk anak-anak kita, berkat untuk orang suami dan istri dan keluarga. Jadi kita minggu lalu belajar pentingnya untuk hidup takut akan Tuhan. Oke, hari ini saya mau bicara tentang sharing judulnya adalah Don't Be Late. Coba bilang kiri kanan, Don't Be Late. Jangan telat, ingat. Yuk kita baca dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara bacakan yang genap ya. Oke. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Amin. Bicara tentang don't be late. Siapa di sini yang hobinya telat? Coba. Jangan saling menunjuk, angkat tangan aja sendiri. Oh, keluarga ini. Bukan saya yang ngomong ya, itu keluarganya sendiri yang ngomong. Mengakui ya, hobinya telat. Mau janji jam berapa aja, pasti telat ya. Ada aja alasan ya. Kalau di Indonesia sebenarnya alasan paling gampang apa? Macet ya, selalu diterima oleh semua orang ya. Sorry tiba-tiba macet, padahal tiap hari juga macet. Nggak mungkin banget kayaknya tiba baru macet. Kalau di sini mungkin ya, tiba-tiba macet, ada something wrong. Kalau kita sekarang si Valerie anak saya yang kecil, kalau kita udah mau telat, terus kita harus buru-buru, dia udah bisa ngomong sekarang gini, cop katanya buru-buru, ayo cepet gitu. Udah bisa bilang seperti itu. Jadi kalau supaya kita hurry up, maksudnya buru-buru supaya nggak telat. Nah, kalau yang namanya telat itu ada konsekuensi nggak? Ada ya. Pertama apa coba? Namanya jelek biasanya. Reputasinya jelek. Udah ketahuan, wah ini pasti telat terus nih. Udah ketahuan kebiasaannya gitu. Ini wah, jangan tersinggung yang suka telat ya. Terus. Tapi memang kan kalau telat itu nggak semua selalu negatif. Mungkin kalian pernah dengar cerita orang telat ke airport, tiba-tiba
karena dia telat pesawatnya dia harus naik pesawat berikutnya, tapi ternyata pesawat yang harus ditumpangi bermasalah. Bisa juga seperti itu. Tapi secara general kalau kita telat biasanya negatif, berdampak negatif. Nyetirnya buru-buru, ngebut mungkin, speed limit 100 dihajar 200, 150 ya, Pastor Jack. Nyindir. Kalau ketinggalan bus coba di New Zealand, ketinggalan bus itu wah nunggu sejam lagi kayaknya, rasanya lama banget. Saya juga dulu waktu kita keluarga ke Queenstown ya, kita pernah telat ke airport gara-gara main di time zone yang di apa tuh? Ini kota ya, gara-gara main itu telat, udah telat nyampe pas itu gate-nya tutup. Dia orangnya kalau dia nggak mau kasih masuk, padahal masih sebenarnya kalau dikasih ya harusnya boleh, ya bisa lah, cuman dia nggak mau kasih. Akhirnya apa? Kita harus bayar extra fee untuk penerbangan berikutnya. Udah gitu harus nunggu lagi 4 jam. Itu lumayan ini juga kan, cuman gara-gara telat gara-gara ini aja, gara-gara main time zone. Jadi telat itu selalu biasanya ada konsekuensi. Besar kecil ya there's something lah gitu yang kita harus alami. Nah kalau kita bicara tentang temanya Seize the Day, kita kan diajarin bahwa kita tuh tidak mau menyiapkan waktu yang ada. Tapi terkadang kita kalau urusannya tentang Tuhan, kita suka menunda. Nanti dulu Tuhan. Belum sempat Tuhan, lagi sibuk sama yang urusan lain Tuhan. Tahun depan deh Tuhan, baru mulai, baru deket lagi. Udah tahun depan bilangnya, tahun depan lagi Tuhan deh, tahun ini lagi masih sibuk. Terus ditunda terus. Nah Mazmur 90 ini kalau kita baca dari pertama tadi, kita tuh diingatkan lagi dari pertama. Kita disuruh mengingat tentang Allah yang kekal, tentang Tuhan yang kekal. Bahkan di ayat ketiga pun tadi berkata, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kita ini seperti, ya kita adalah debu ya istilahnya. Suatu tubuh kita ini akan hilang gitu, akan kembali ke debu. Di ayat yang ke-6 pun berkata, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Istilahnya pagi-pagi kita mungkin pagi baru lahir, tapi sore-sore udah cepat gitu waktu. Istilahnya waktu itu berlalu cepat sekali. Dan jadi kita harus belajar bahwa ini waktunya adalah singkat. Memang kita masih lama berasanya ya. Tapi ya di sini ditulis pagi berkembang, bertumbuh, petang udah layu. Betapa singkatnya. Kalau kita terus-menerus telat di dalam Tuhan, maksudnya menunda terus nanti. Bagaimana kalau waktu itu sudah habis, waktu kita habis? Apakah telat itu akan menjadi sebuah penyesalan, di mana penyesalannya tidak bisa diulang lagi? Kita hanya menyesal nanti di kekekalan. Nah, dalam Mazmur 90 ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Sebenarnya masih mengambil tema dari takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu seringkali dibilangkan bahwa kita harus takut akan Tuhan tuh kita mau menghormati Dia sebagai pencipta. Karena Dia adalah Maha Tahu, Dia pencipta. Di ayat 90 juga berkata tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan karena Dia bisa tahu semuanya. Tapi di ayat 7 berkata tentang satu hal yang bicara tentang murkanya Tuhan. Oke, poin yang pertama saya mau bagi adalah murka Tuhan. Di ayat 90, Mazmur 90 ayat 7 berkata, saya bacakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Berarti ada yang namanya murka Tuhan, the wrath of God. Nah, mungkin wrath of God itu seperti apa sih murkanya Tuhan? Apakah seperti manusia yang marah-marah, emosi, banting barang, teriak-teriak, disenggol dikit langsung marah? Apakah Tuhan seperti itu? Murka Tuhan adalah dikatakan sempurna dan control. Jadi is perfect gitu. Istilahnya murka Tuhan perfect dan control, bukannya hanya terluap-luap oleh emosi gitu. Dan dia juga murka Tuhan adalah sejalan dengan Tuhan. Tuhan itu siapa gitu? Tuhan itu kan kudus ya, holy. Dia adalah kebenaran. Murka Tuhan itu ya sebenarnya bukan untuk murka Tuhan adalah untuk ketidakbenaran, ketidakkudusan. Itu murka Tuhan murka Tuhan tuh diarahkan ke ketidakbenaran.
Masalahnya sekarang kita suka bertanya standar kebenarannya apa? Kebenarannya siapa gitu. Kebenaran kan bisa berbeda-beda. Kebenaran saya dan kebenaran kalian mungkin beda yang kalian benar. Nah, tapi kita harus mengerti the word of God sudah pasti adalah standar kebenarannya adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah kebenaran sejati. Gimana kita bisa tahu apa yang benar menurut Tuhan atau enggak? Kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena semua yang dituliskan itu memang mengajarkan kita untuk mengerti apa sih yang benar, apa sih yang tidak baik, apa sih yang kudus menurut Tuhan, apa sih yang tidak kudus. Standarnya adalah standar firman Tuhan, bukan standar pikiran kita. Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Nah, murka Tuhan kalau kita baca di Zefanya 1 ayat 14 sampai 16, kita baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Dengar hari Tuhan, walaupun akan menangis. Hari kemasan hari itu, hari kesusahan, kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan gelap. Menara penjuru yang tinggi. Bahkan kalau nanti kalian bisa baca di Wahyu 16 itu kan tentang the seven cawan murka Tuhan ya, 7 itu kalau kita baca dibilang air menjadi darah, matahari menghanguskan manusia, gempa bumi dahsyat, hujan es yang besar dan berakhir pada ujungnya adalah kematian yang kekal. So kalau kita mendengar ayat-ayat ini harusnya kita mempunyai ketakutan gak sih? Ketakutan karena jangan sampai murka Tuhan menimpa kita. Harusnya kita berpikir seperti itu. Tapi banyak hal orang yang tidak peduli dengan ayat ini. Ayat ini kan sudah ada dari dulu ya, bukannya tiba-tiba diciptakan. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat ini, bahwa mereka hanya berpikir yang penting adalah berkat. Tapi kita jarang bicara tentang hal seperti ini. Saya tidak bicara tentang akhir zaman. Saya tidak tahu kapan terjadi. Waktunya terjadi ya terjadi gitu. Bukan kita yang menentukan, tapi itulah Tuhan sendiri. Saya tidak lagi berbicara tentang itu. Tapi kita yang hari ini mau bagikan adalah murka Tuhan itu sebenarnya kan melawan ketidakbenaran. Kita mau belajar ketidakbenaran itu apa. Di Roma 1 ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ketidakbenaran murka Tuhan itu kepada orang yang penyangkal Tuhan, orang yang mendinai Tuhan, orang yang menyangkal Tuhan. Di sini dikatakan orang itu mereka tidak mengenal, walaupun mereka mengenal, mereka tidak memuliakan Tuhan. Artinya mereka mendinai Tuhan itu sendiri. Mungkin kalau kita pikir Allah itu kan nggak kelihatan, benar nggak sih? Kita nggak bisa lihat ya. Memang lebih susah orang untuk percaya untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Karena mungkin suruh percaya Tuhan, mereka tidak bisa melihat gitu. Kalau ngelihat percaya orang kan langsung depan matanya. Melihat Tuhan mungkin mereka tidak bisa melihat, tidak kelihatan dan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Mungkin ya itu salah satunya, mungkin orang susah untuk percaya. Nah, tapi kadang-kadang orang yang bisa melihat pun tidak percaya, ya nggak sih? Ada beberapa hal orang melihat, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat Tuhan melalui kehidupan keluarganya atau teman-teman, mereka tetap tidak percaya. Yang kelihatan aja kadang-kadang orang nggak percaya. Contoh ya, ini saya bilang saya umur 40. Banyak yang nggak percaya kan? Enggak ya? Mestinya apa? Saya pikir pada bilang saya lebih muda. Gimana sih pasti? Aduh, itu aja susah percaya ya. Itu kelihatan loh. Padahal tapi orang nggak percaya. Nah, mungkin juga itu
Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak kelihatan, tapi dikatakan di sini jelas bahwa karya Tuhan itu terlihat, dampak, dan bisa dilihat. Jadi istilahnya buah pikiran Tuhan, buah karyanya sejak dunia diciptakan, kita bisa lihat di sini, lihat di dunia ini. Contohnya apa? Bukankah kita selalu bilang New Zealand itu negara yang indah, pemandangan luar biasa, gunungnya, lautnya. Kita selalu semua orang bilang New Zealand salah satu negara yang terindah. Apakah semua keindahan itu hanya terjadi, hanya kebetulan tiba-tiba muncul? Ataukah keindahan itu ada yang penciptanya, ada desainernya? Waktu itu Yonatan pernah sharing tentang human brain ya, otak manusia. Saya lupa detailnya, cuman otak manusia itu kan kompleks dan luar biasa kemampuannya gitu. Dan itu aja, sesuatu yang indah dan kompleks itu, apakah itu hanya tiba-tiba muncul, terjadi tanpa ada penciptanya? AI, kita bicara banyak tentang AI sekarang. AI itu katanya hebat, memang benar. Kita tanya apa dia bisa jawab bisa banyak menjawab pertanyaan. Tapi bukankah AI itu diciptakan juga? Tidak tiba-tiba AI itu muncul, tiba-tiba hai gitu, saya AI silakan tanya. Enggak, ada orang yang memprogramnya, membuatnya. Selalu ada orang yang membuat. Kalau kita lihat baju yang baik, yang indah gitu, baju yang indah, kita kan mungkin bertanya, siapa tuh yang buat? Desainernya siapa? Jadi kita melihat sesuatu yang indah, melihat pemandangan yang indah, melihat bintang di langit, melihat waktu itu pernah lihat sunset yang warnanya keren banget di sini. Mestinya kita bertanya kan, itu siapa yang penciptanya? Nggak mungkin itu terjadi hanya kebetulan gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang menyangkal Tuhan, mereka sebenarnya juga sudah diberitahu melalui karya-karyanya, karya-karya Tuhan di dunia ini. Tapi keinginan tahu mereka pengen tahu sih sebenarnya, ya nggak sih? Mereka tuh pengen tahu gimana dunia dijadikan, kok bisa terjadi dan lain. Mereka pengen tahu, makanya kan saintis mencoba mencari tahu semuanya. Kalau mereka nggak pengen tahu, mereka nggak peduli tentang hal-hal seperti itu. Mereka pengen tahu, tapi masalahnya mereka menolak untuk percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Mereka menolak untuk memuliakan Tuhan karena Dia adalah pencipta. Mereka menolak memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang sepatutnya Tuhan terima dan menggantikan dengan hal-hal yang lain. Dikatakan di Roma 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, mereka berikan kepada ciptaan manusia sendiri. Membanggakan apa yang mereka ciptakan. Burung-burung, binatang berkaki empat, mereka buat seperti patung dan lain. Mereka lebih prefer menyembah apa yang mereka ciptakan dibandingkan menyembah Tuhan yang penciptanya. Dan kalau kita melihat zaman sekarang pun itu berkembang ya, penyembahan berhala itu kan bukan hanya sekedar patung sekarang, tapi bisa juga berupa uang, posisi, pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri pun itu bisa menjadi penyembahan berhala. Nah, kita akan baca lagi di Roma 1 berikutnya. Saat orang mulai menyangkal Tuhan, menyembah berhala, dan itu akan berakibat ke cara hidup mereka. Mereka akan melakukan sesuatu yang tidak wajar, dikatakan di sini ya. Kita baca sebentar. Ya, Roma 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lanjut 27, demikian juga di sini dikatakan mereka melakukan hal yang tidak wajar. Mereka against the nature. Di sini ya semua cukup dewasa ya. Ini bicara tentang hubungan seks yang tidak wajar. Nah,
Pertanyaannya adalah apa sih yang wajar? Ini kan yang nggak wajar. Yang wajar itu kan kalau kita untuk mengetahui yang wajar seperti apa, kita harus mengetahui pertama hubungan seksual itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih yang Tuhan mau dengan hubungan seksual? Kan di sini saya bacakan di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu lahirlah Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tujuan utama dari hubungan seksual yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah supaya untuk suami dan istri untuk mempunyai keturunan sesuai dengan perintah Tuhan, beranak cuculah. Itu salah satu tujuan utamanya. Itulah yang wajar, apa yang di-intended oleh Tuhan tentang hubungan seksual itu. Dan hubungan seksual itu juga merupakan suatu gift dari Tuhan untuk suami dan istri di dalam pernikahan. Saya akan bacakan di 1 Korintus 7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, dan demikian pula istri kepada suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya yang berkuasa atasnya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri lain berkuasa atasnya. Janganlah mengabaikan hubungan suami istri kecuali atas dasar persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berpuasa dan berdoa. Kemudian bersatulah kembali dengannya agar setan tidak mencobai kamu melalui lemahnya pengendalian dirimu. Jadi hubungan seksual itu merupakan suatu persatuan antara suami dan istri. Dan hubungan intimate adalah suatu yang wajar, dikatakan di sini adalah sebuah kewajiban. Bukan kewajiban ya, maksudnya itu sebuah hak, menurut saya itu sebuah hak privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan untuk suami dan istri. Tapi kalau di sini kalau memang tidak bisa, ya kita harus bersetuju sama suami dan istri, harus setuju bahwa memang tidak bisa, ya sudah, bukan dipaksakan. Jadi bisa saya bilang hubungan seks itu merupakan suatu hal yang wajar untuk suami dan istri, tapi bukan suatu yang harus dipaksakan gitu. Yang penting kalau kita mengerti suami dan istri adalah harus saling mengasihi. Dibilang kan suami kasihlah istrimu, itu yang lebih penting. Tapi di sini kita mau belajar hubungan seksual itu yang wajar itu seperti apa untuk suami dan istri. Nah, bapak-bapak jangan pakai ayat ini ntar pulang ya. Jangan bilang nanti pastornya nyuruh ya. Jangan memaksakan dia. Kasihilah istri Anda. Kalau memang tidak mau ya tidak mau gitu. Jangan memaksa. Habis ketawa banget. Tapi inilah intendednya yang wajar. Suatu yang wajar inilah seperti ini yang wajar, yang harus kita harus mengerti apa sih yang natural. Ini yang wajar yang Tuhan mau. Saya tidak sedang menghakimi orang-orang yang tidak berbuat wajar, tapi kita hanya sedang belajar kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan tentang hal-hal yang masalahnya adalah ini berhubungan dengan murka Tuhan kepada unrighteousness, ketidakbenaran. Di ayat berikutnya 29 ayat 31 berkata, hati mereka dikuasai oleh segala macam dosa seperti berbagai perbuatan cabul, pikiran jahat, kebencian, dan keserakahan. Pikiran mereka penuh dengan iri hati, keinginan membunuh, berkelahi, serta menipu. Mereka menyimpan dendam, memfitnah orang lain, dan saling menjelekkan. Mereka benci kepada Allah. Mereka juga kasar, congkak, menyombongkan diri, dan pintar memikirkan cara-cara baru untuk berbuat jahat. Mereka durhaka kepada orang tua. Masih ada lagi. Keras kepala, suka ingkar janji, masa bodoh terhadap orang lain, tidak mau memaafkan, dan tidak punya belas kasihan. Wow, ini adalah sambungan dari orang-orang yang menyangkal Tuhan. Istilahnya murka Tuhan kepada ketidakbenaran. Ini adalah salah satunya murkanya Tuhan. Bukannya kita harusnya takut ya melihat ini. Kalau kita jujur pasti kita ada di salah satu list itu, paling enggak mungkin 1 atau 2. Bahwa itu banyak sekali. Bagaimana kita bisa, kalau kita melakukan salah satu aja di situ, berarti murka Tuhan akan datang kepada kita. Harusnya maksudnya kita harus belajar bahwa dari sini, wow, it's quite difficult juga buat kita. Nah, tapi apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja terhadap murka Tuhan? Enggak kan? Hari Jumat kemarin pas prayer meeting ada pertanyaan yang pertama atau kedua ya, saya lupa. Tentang kenapa Tuhan menahan hukuman terhadap orang-orang jahat. Kenapa sih Tuhan itu tidak langsung menghukum?
orang-orang jahat. Waktu itu di grup bapak kita ngobrol juga ya, maksudnya kalau Tuhan langsung menghukum semua orang jahat, kita juga kena hukum langsung. Karena kita masih melakukan salah satu dari sini. Nah, Tuhan itu dikatakan slow to anger. Kita baca sama-sama di Keluaran 34 ayat 6 yuk. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan. Dan setia. Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Inilah Tuhan. Dia itu slow to anger. Nah, yang menarik, kata-kata slow to anger dikatakan erek apayim, artinya long nose. Jadi dalam bahasa Hebrew itu orang marah itu hidungnya panas, jadi merah gitu. Nah, kalau hidungnya panjang kayak Pinocchio ya, itu berarti orangnya sabar, nggak cepet panas, nggak cepet merah. Karena kan kalau hidungnya pendek panas langsung merah, tapi kalau panjang long nose gitu, walaupun panas tapi tidak merah-merah ujungnya karena masih panjang. Makanya disebut slow to anger itu di kata ininya adalah long nose. Suatu hal yang menarik, perumpamaan kata itu bahwa berarti kalau kita bisa mengartikan dari sini bahwa Tuhan itu bukannya berdiam terhadap dosa, bukannya diam kepada ketidakbenaran, tapi karena dia istilahnya slow to anger, long nose, dia walaupun panas itu tidak akan merah sampai ujungnya gitu, sampai nanti datangnya adalah hari penghakiman. Dia long nose, slow to anger. Jadi bukannya dia berdiam diri, bukannya dia hanya menerima gitu. Kita jangan berpikir Tuhan mengkompromi dengan hal-hal seperti itu. Dia hanya, tapi itulah dia Tuhan. Dia slow to anger, dia panjang sabar. Kita ingat saat Musa mencoba mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Musa itu tidak langsung Tuhan melepaskan tulah ya, nggak langsung. Musa disuruh bilang ke Firaun, suruh lepasin Israel untuk keluar, suruh peringati Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Tapi dikatakan Firaun mengeraskan hatinya. Dari tulah pertama air menjadi darah. Setelah 7 hari Musa disuruh datang lagi kepada Firaun, bilang suruh lepasin Israel. Jadi Tuhan tidak langsung mengirim semua tulahnya berturut-turut, tapi Tuhan selalu bilang kepada Musa, kasih tahu Firaun, suruh lepaskan. Artinya Tuhan tuh sebenarnya Tuhan tuh mau memberi kesempatan buat Firaun untuk melepaskan tanpa harus Tuhan memberikan tulah. Tapi masalahnya dikatakan Firaun tuh terus mengeraskan hatinya, sampai akhirnya harus tulah ke-10, di mana setiap anak sulung di tanah Mesir itu meninggal. Baru Firaun istilahnya seperti menyerah ya, melepaskan. Tapi udah dilepaskan aja masih dikejar kan. Firaun masih suruh mengejar sampai mereka akhirnya prajurit Mesir tenggelam di dalam Laut Merah. Di Roma 2 ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saat kita berkeras hati, tidak mau bertobat, sebenarnya kita sedang menimbun. Kita lagi istilahnya menunggu murka Tuhan datang akan diri kita pada harinya. Bukan pada sekarang, tapi pada hari murka Tuhan akan dinyatakan. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya panjang sabar. He give us time untuk bertobat. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak melalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita lagi diberi kesempatan. Seize the day, itu waktu Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Supaya jangan kita merasakan murka Tuhan. Saya yakin gak ada yang mau merasakan murka Tuhan. Makanya kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk berbalik dan bertobat. Nah,
Gimana kita bisa bebas dari murka Tuhan? Dikatakan di sini Roma 5 ayat 9. Maka kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Darah ini bicara tentang darah Yesus Kristus. Melalui darahnya kita akan selamat dari murka Tuhan. Bukan karena kita kehebatan kita, tapi yang tadi saya bilang kita baca itu listnya aja kita bisa salah satu dari itu. Gimana kita bisa selamat dari murka Tuhan kecuali darah Yesus yang menyelamatkan kita. Dan apakah kita harus membayar darah Yesus? Enggak. Di sini dikatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita akan diselamatkan. We don't need to pay anything. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Kita tidak perlu bayar apa-apa untuk escape dari murka Tuhan. Kita hanya perlu percaya kepada Dia dan bertobat. Dan kita mengaku dengan mulut dan dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Di mulut, tapi di hatinya tidak percaya dan tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. By talking about God's word, we understand the gravity of our sin. We realize just how precious is the blood of Jesus. Kalau kita nggak pernah mengerti kita nggak pernah mendengar tentang murka Tuhan, kita tuh tidak akan mengerti bahwa dosa kita itu ternyata berat. Dan hukumannya pun berat gitu istilahnya. Kalau kita sudah bisa tahu tentang murka Tuhan, harus kita lebih menghargai betapa preciousnya darah Yesus itu buat kita semua. Betapa pentingnya dan berharganya gitu. Jadi biasa orang mungkin kalau kita tumbuh di keluarga Kristen dari kecil, mungkin kita akan menganggap biasa aja gitu. Maksudnya kita tiap hari ke gereja kok dari kecil gitu. We don't maksudnya we take it for granted gitu. Kita nggak terlalu merasa apa sih itu darah Yesus, apa itu salib gitu. Kita harus mengerti dulu murka Tuhan. Kita harus mengerti bahwa dosa kita, kelakuan kita di list itu aja satu. Itu termasuk list orang yang tidak hidup dalam ketidakbenaran gitu. Itu akan kena murka Tuhan. Tapi di sini kita mengerti bahwa betapa berharganya kematian Yesus di kayu salib buat kita semua. Nah, poin yang terakhir yang mau saya bicarakan adalah kalau kita sudah mengerti semuanya itu, kita mendengar, kita tahu, kita diberi kesempatan, maka kita make haste, kita bergegas lah. Seperti yang anak Valerie bilang, chop, now is the time gitu, jangan telat. Gitu. Move quickly gitu, kita harus bergerak cepat. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai momen yang Tuhan berikan saat ini kita bisa di sini, itu adalah suatu momen yang kita harus seize gitu. Jangan kita malah nanti dulu, tunggu dulu. Kita move quickly forward, bergerak cepat gitu. Misalnya kalau kita sudah mendengar murka Tuhan, mengerti bahwa kita itu beratnya dosa kita dan hanya ada di dalam Tuhan saja kita ada keselamatan. Kita gerak cepat gitu. Contoh di Lukas 19 ya, bicara tentang Zakheus. Zakheus itu kan kepala pemungut cukai, istilah bosnya tax collector lah. Dia itu mau melihat Yesus, tapi sayangnya orangnya apa? Pendek ya. Udah gitu rame kan, banyak orang mengelilingi Yesus, mengikuti Yesus jalan kemanapun. Dia mau melihat, dia hanya mau melihat loh. Tapi karena dia pendek, dia tidak bisa lihat. Tapi dia tidak berdiam diri, dia tidak menunggu orang lewat atau dia santai-santai, dari jauh aja lah, udah pakai teropong atau apa, lihatnya. No, apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama di Lukas 19 ayat 4-5 yuk. 1, 2, 3. Lihat. Yesus sampai ke tempat itu. Dia lari, bergegas lari. Dia tahu badannya pendek, banyak orang yang menghalanginya dia untuk melihat. Tapi dia
punya keinginan untuk melihat Yesus. Dia hanya mau melihat Yesus. Mungkin dia tidak berpikir lebih dari itu. Dia hanya mau lihat aja. Makanya dia lari. Coba dia santai, nggak lari, jalan terlambat atau apa. Yesus sudah lewat dari jalan itu. Dia udah telat istilahnya. Dia mau manjat pun Yesus mungkin udah kemana kali, udah blok yang lewat lagi. Tapi dia tahu dia harus bergegas supaya sebelum Yesus lewat dia sudah ada di pohon itu dan bisa melihat. Dan saat Yesus melihat dia, Yesus bilang dia mau Yesus manggil Zakius. Turunlah, aku mau menumpang, harus menumpang di rumahmu. Dan kalau kita baca ayat berikutnya yang silakan baca di rumah, mungkin kita bisa melihat bahwa Zakius itu bertobat. Ada pertobatan, ada keselamatan di rumah Zakius. Coba kalau dia telat, dia skip, dia gagal, bukan gagal ya, dia terlambat untuk naik, untuk lari, untuk naik pohon. Mungkin ceritanya beda di sini. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi yang penting adalah cerita di sini dia berlari, dia make haste, dia bergegas, dia tidak santai-santai, dia tidak menunda dulu, dia tidak nanti dulu Tuhan, nanti kali aja tuh Yesus muter lagi, saya nunggu aja nanti mungkin besok datang lagi. No, dia langsung bergegas, dia tidak menunggu lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang menahan kita untuk mendekat kepada Yesus, untuk melayani Dia, untuk mengenal Dia? Atau kadang-kadang kita berpikir nanti dulu Tuhan, tunggu masalah saya beres, tunggu studi saya kelar, tunggu kerjaan saya yang baru dapat, baru saya cari Tuhan, baru saya melayani Tuhan, baru saya mau dekat-dekat Tuhan. Apakah ada hal yang menghalangi seperti itu? Apakah ada orang banyak atau kondisi seperti badan pendek atau situasi di mana yang itu menghalangi Tuhan, menghalangi kita untuk berlari kepada Tuhan? Kalau ada, kita mau belajar dari Zakius. Dia tahu apa yang menghalangi, tapi dia tetap lari. Dia berlari duluan ke sana. Dia mencari, istilahnya nggak habis akal untuk melewati situasi itu. Dia mencari akal untuk naik ke atas pohon. Mungkin saya minta tim PW untuk maju. Kita ayat yang berikutnya, Salomo berkata di Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Di sini kita belajar bahwa jangan kita menunda lagi gitu istilahnya. Dari awal pun kalau bisa kita mendekat kepada Tuhan gitu. Jangan kita menunggu, jangan kita terlambat. Dari di sharing minggu pertama, Pastor Simon judulnya bicara tentang the time is now gitu. Waktunya adalah sekarang gitu. Masalah kita kan selalu ada, ya nggak? Masalah kita nggak kelar-kelar gitu, selalu ada aja datang. Kehidupan kita masih hidup di dunia. Pekerjaan kita selalu ada aja terus, nambah terus kerjaan lagi. Sekolah kita juga terus aja, masih yang sekolah ya terus masih sekolah sampai lulus. Semua problema hidup, semua orang akan menjalani, bukan kita saja. Bahkan kita yang percaya Tuhan pun kita masih menjalani kehidupan, masih ada masalah, sama dengan orang luar di sana. Tapi jangan hal itu menjadikan kita, membuat kita, menahan kita untuk berlari kepada Tuhan. Jangan sampai menahan kita untuk seize the day gitu. Jangan sampai kita terlambat, nanti dulu. Ya puji Tuhan kalau masih ada waktu ya, Tuhan kasih waktu. Tapi kalau kita terlambat dan kita miss momennya, kita akan menyesali sendiri. Penyesalan itu kan seringkali datangnya terlambat ya kan ya. Udah telat baru kita menyesal. Kita mau perubahan hidup kita dimulai dari sekarang, sebelum terlambat. It's now or never. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Mari kita ambil keputusan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Why wait for tomorrow? The future is uncertain. Our time is now. The present, seize it. Kenapa kita harus menunggu besok? Kita nggak tahu what happened
in the future. Tomorrow kita nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya kita mau belajar waktu kita yang ada kita sekarang, ya kita sisit, kita pakai momen yang ada kita semua punya saat ini, ya kita terima, kita sisit gitu, kita panggilan yang Tuhan ada buat kita semua saat ini untuk kita di sini bisa mendengar firman Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan, jika firman ini mengetuk hati kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi, kita ambil angka, sisit now, bergegas sekarang gitu. Jangan nunggu nanti dulu. Momen itu, suatu saat momen itu akan hilang. We want to seize it now. Mari kita bangkit berdiri yuk, kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang the blood of Jesus dan lain-lain. Tapi saya berharap firman yang disampaikan pada hari ini adalah menyadarkan kita lebih, mengingatkan kita lebih bahwa betapa berharganya darah itu. Betapa murka Tuhan itu nyata, ada, dan betapa mengerikannya kalau kita tidak ada di dalam dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Yuk kita nyanyi lagu ini, Thank You for the Blood, sambil kita merenungkan firman hari ini. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tombs of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right up again. And no death has no sting, and life has no end. For I have been transformed for the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank
Terima kasih for the blood of Jesus. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami dari murka-Mu Tuhan. Kami yang orang-orang yang tidak benar ini, tapi Kau benarkan kami melalui darah Yesus. Betapa berharganya darah Yesus itu. Mari kita bergegas. Tuhan itu slow to anger. Bukan berarti murka Tuhan itu tidak akan datang ke dunia ini. Akan ada. Tapi He is slow to anger. Now is the time kita untuk bergegas kepada Tuhan. Mungkin kita sering ke gereja, mungkin kita baru pertama datang, tapi mari kita ambil keputusan bahwa now it is time Tuhan. Saya mau dekat dengan-Mu, saya mau percaya kepada Engkau, saya mau bertobat, berbalik dan bertobat Tuhan. Kita mau recommit ourselves kepada Tuhan. Kita mau menghargai lebih darah Tuhan, menghargai lebih pengorbanan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi itu ada artinya buat kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas darah Yesus untuk kami semua. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai darah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Bungkus kami semua Tuhan, kuasa dari Yesus, biar kami bisa hidup benar di hadapan-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Terima kasih atas segala kebaikan nyertaan-Mu bagi hidup kami semua. Kau sungguh baik dan luar biasa Tuhan. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara New Zealand. Biar negara ini Tuhan, pemerintah yang baru sudah di-set Tuhan. Berkati pemerintah yang baru ini Tuhan. Mereka memerintah dengan baik dan benar. Mereka memerintah dengan hati yang takut akan Kau Tuhan. Biarlah segala keputusan, segala hukum yang diambil atau sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Juga berdoa untuk Indonesia, bangsa kami Tuhan, yang baru akan memulai masa kampanye, masa pemilihan umum Tuhan. Kami berdoa untuk minta damai sejahtera-Mu turun. Kau yang menjaga saudara kami, keluarga kami di Indonesia Tuhan. Jauhkan mereka dari bahaya. Kau beri mereka kedamaian untuk dalam menghadapi segala sesuatu. Biarlah pemerintah yang akan dipilih nanti semua berasal dari-Mu. Biarlah mereka bisa memerintah dengan benar juga. Terima kasih ya Tuhan. Berkati teman-teman kami, keluarga kami yang ada di Indonesia, di New Zealand. Kau beri mereka kesehatan yang terbaik Tuhan dari-Mu. Biarlah mereka semua juga bisa mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa atas segalanya, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk makanan yang sudah disiapkan, yang dihidangkan, berkati tangan-tangan yang menyiapkan, biar menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami semua. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa ucap syukur yang percaya katakan amin. Happy Sunday. Udah ada nggak Pak nama-namanya?